Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries untuk karir dan kesehatan dari tanggal 28 Maret hingga tanggal 3 April 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf untuk beberapa komentar di kolom komentar. Ada yang berkata, kenapa pakai bahasa Inggris gitu ya. Saya kira saya hanya menyebutkan nama kartu yang tertera di sini ya. Kebetulan di sini kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau kamu terbiasa melihat video-video bacaan tarot, rata-rata tarot reader itu membacakan nama kartunya dalam bahasa Inggris loh gitu. Jadi saya bukannya bermaksud di sini untuk show off, untuk pamer. Tapi kalaupun saya ada ngomong bahasa Inggris, saya selalu menerjemahkan dan saya menjelaskan ini di dalam bahasa Indonesia, bukan di dalam bahasa Inggris ya. Ya, kalau ada teman-teman di antara kalian kiranya kurang berkenan dalam cara saya menyampaikan, ya mohon maaf ya kalau tidak enak bagi kamu. Nah, tapi beginilah cara saya menyampaikan apa yang saya lihat dari kartu setiap zodiak. Oke, untuk the top of the bottom of your deck ya, untuk deck kamu yang paling belakang ada Three of Swords, ada rasa kesedihan, ada juga lelah di minggu ini ya, lelah, sedih, sakit hati ya. Ada Nine of Cups. Nah, kalau ini Cups ini adalah mangkok ya. Kalau dia Pentacles, ini adalah koin. Untuk Wands-nya tongkat. Ya, untuk Swords ini pedang. Jadi kalau sudah terbiasa melihat tarot, pasti sudah tahu ini. Hanya ada empat macam ini ya, jenis di dalam kartu ya. Untuk minor arkananya, untuk major arkananya ada 22. Oke. Ada keinginan untuk hidup stabil, nyaman, bahagia, tentram, harmonis ya, berhasil di segala bidang, tidak berkesusahan tapi berkecukupan. Ya. Ada juga ini berupa gosip nih, saya lihat ya. Sepertinya kamu terlibat dengan perkumpulan atau ngopi-ngopi bareng, hangout, ya bisa sama keluarga atau dengan teman-teman. Ya, sepertinya ada beban di sini, ada masalah, ada hal-hal yang kamu khawatirkan. Ya, seperti khawatir untuk membuat keputusan, bertindak, atau memulai dari mana. Ya, ini terasa seperti beban. Ya, karena bingung harus melangkah dari mana ya, atau membuat solusi seperti apa. Kalau saya ngelihat di sini ada masalah ini gitu. Ya, karena ada masalah ini kamu jadi pusing ya. Ini erat kaitannya dengan masalah keharmonisan keluarga ya. Keharmonisan keluarga ini, karena kebetulan ini adalah karir ya, pasti erat kaitannya dengan keuangan ataupun pekerjaan ya. Masalah dukungan keluarga juga ada ya. Ya, kamu berharap keluarga di sini bisa memberikan dukungan materi terhadap kamu, sehingga ini akan memudahkan kamu mencapai impian kamu. Ya, saya ngelihat di sini untuk Queen of Swords, ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi situasi atau seseorang yang dealing dengan kamu ya. Ini adalah seseorang yang
tegas, independen. Ya, ini udah punya banyak pengalaman, agak keras ini bicara. Ya, bisa jadi ini adalah situasi yang membuat kamu menjadi pribadi yang seperti ini gitu ya. Ya, ini adalah sosok yang mampu untuk membuat solusi atau menyelesaikan masalah. Ya, ini adalah tempat yang cocok bagi siapa saja untuk menemukan solusi. Bisa jadi ini adalah kamu, seperti yang saya katakan tadi. Bisa jadi ini seseorang yang dealing dengan kamu, orang tua kamu, ataupun situasi yang membuat kamu menjadi sosok yang seperti ini. Ya. Namun di minggu ini saya lihat kamu pusing, banyak pikiran deh. Ya. Ada semacam tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab atau beban yang membuat kamu jadi bingung harus bertindak atau melangkah dari mana atau berbuat apa. Ya. Sepertinya kamu di sini sadar penuh bahwa solusi untuk setiap persoalan yang membuat kamu pening di sini adalah kestabilan dalam hal keuangan. Ya. Bisa jadi kamu di sini dealing dengan energi elemen bumi ya. Capricorn, Virgo, Taurus yang membuat kamu pusing. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu. Ada Ten of Wands, the Fool, Five of Pentacles, the Sun, King of Cups, juga Four of Cups. Iya. Oke, ternyata ini dari tadi apa ya? Kurang nampak ya. Saya turunkan dulu. Oke, saya akan lihat di sini kamu memiliki banyak beban tanggung jawab. Ya, ada pekerjaan atau proyek yang harus kamu selesaikan segera. Ya, kalau tidak diselesaikan kamu ngerasa kurang tentram, kurang damai hati gitu ya. Ya, ada situasi di dalam keluarga ini yang membuat kamu merasa labil atau kamu merasa ada sesuatu nih yang tidak pasti di dalam keluarga ini. Ini bisa jadi keluarga kamu sendiri ya, kamu dengan pasangan, atau bisa jadi dengan orang tua. Ya, berkenaan dengan keuangan atau situasi keharmonisan di dalam keluarga bisa jadi ya. Ada sesuatu yang nggak nentu, belum pasti ini keadaannya. Apakah akan mengarah ke positif atau negatif? Ya, ini seperti menemui jalan buntu. Ya, sebenarnya ada sih solusi gitu ya. Dengan adanya di sini Sun, ada solusi, cuman kamu di sini udah pusing duluan, kamu udah malas duluan, ya bergerak juga malas, berpikir juga malas, ya mau mulai atau mengatasi beban atau masalah di sini juga kamu udah malas duluan gitu, ya. Sewaktu-waktu energi ini bisa membangkitkan amarah ya. Kalau orang kena tekan beban ataupun ada hal-hal yang membuat kita pusing, pening gitu ya. Ini bisa membangkitkan amarah yang semakin besar. Ya, cuma di sini saya ngelihat kamu berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran. Ya, menenangkan emosi. Ya, sebenarnya di sini kamu sudah dealing nih dengan seseorang yang nggak sevibrasi dengan kamu, atau bisa jadi dengan situasi partner kerja kamu ya, atau pekerjaan yang membuat kamu pening. Ya, udah nggak tahu nih gimana mengatasinya gitu. Ya, ini yang membuat kamu malas jadinya, malas untuk bergerak, malas untuk berbuat apa-apa. Udah dilihat aja, kita tunggu aja lah gimana nantinya gitu ya.
Kadang ketika kamu ada nih kumpul-kumpul dengan keluarga atau teman-teman ya, kamu berdiskusi masalah ini ada masalah nih berupa keuangan, project, masalah keluarga ada ya yang mempengaruhi rezeki kamu di minggu ini. Ya, ketika kamu berada dalam lingkaran ini ngobrol-ngobrol ini ya, kamu mendapatkan pencerahan. Ya, tapi di satu sisi kamu juga kritis di dalam menanggapi segala sesuatunya. Ya, ada sesuatu nih yang kamu gak bisa terima, yang membuat kamu pening pusing. Ya, kondisi keuangan juga seseorang yang dealing dengan kamu yang tidak sevibrasi. Ya, kalau saya ngelihat ya kondisi keuangan di sini lebih condong yang membuat kamu tidak bersemangat, jadi malas untuk bergerak. Ya, kamu berharap nih keluarga akan memberikan dukungan yang pasti terhadap kamu, tapi jalan itu sepertinya nggak ada gitu ya. Mau usaha sendiri ini berat banget gitu, harus mulai dari nol. Kalau membangun suatu usaha ya kan setidaknya harus ada modal ya kan, tapi kalau nggak ada, mulai dari nol berat ya kan bebannya. Semacam itu nih di sini saya lihat ya. Intinya di minggu ini ada hal-hal yang membuat kamu khawatir, pengen kehidupan yang stabil, kamu pengen membuat keluarga bahagia dengan kondisi keuangan yang bagus, tidak berkekurangan. Tapi ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ada banyak juga masalah yang menghadang. Ya, kamu marah pengen melawan gitu. Cuman kamu berpikir ulang lagi ya, ngerasa lemah di sisi keuangan. Ini yang membuat kamu jadi berkurang energinya. Ya, dan alhasil memilih untuk menenangkan hati dan pikiran. Lihat ke depan aja gimana nantinya, ibarat berpasrah gitu ya. Ya. Oke. Saya akan buka di sini spiritual guidance kamu untuk Aries. Aries, yang pertama ada loving, compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself, trust into your intuition, a deep love of family and friends, follow your heart. Ya, Queen of Cup di sini hampir sama ini dengan King of Cups ya. Ya, ini pasangannya. Ini adalah sosok yang sangat sensitif. Ya, masuk ke sini nih gitu. Saya ngelihat ini adalah sepasang gitu. Ini bisa jadi orang tua kamu atau bisa jadi ini kamu ya, sepasang suami istri, atau bisa jadi ini adalah anggota keluarga kamu. Ya, kamu berharap mereka ini bisa bahagia ya. Tapi sepertinya mereka ini ada masalah nih yang membuat kamu jadi pening pusing. Ya. Kamu di sini mencoba menjadi seseorang yang bersikap tegas, memberikan cara pandang yang tegas. Tapi di satu sisi, saya ngelihat bahwa kamu juga pengen hubungan ini harmonis, pengen keluarga ini harmonis, bahagia. Ya. Oke, yang kedua, so much to celebrate, send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you, peace and contentment in your personal life. Ya, ada banyak nih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam rumah di minggu ini ya. Bisa jadi renovasi rumah, bersih-bersih rumah, masak-masak di rumah. Ya,
Ada juga nih beberapa di antara kamu bisa jadi acara-acara keluarga gitu, ngumpul-ngumpul, gosip-gosip, ya ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Ada nih di minggu ini ya. Minggu ini lebih erat dengan kegiatan yang berada di circle rumah, di dalam rumah. Ya, bagi kamu yang masih single bisa jadi di kos-kosan gitu ya. Ya. Oke. Yang ketiga, ada Ten of Cups, a happy marriage happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. Ya, di sini saya ngelihat kamu ingin membangun keluarga yang bahagia, ya. Kalaupun di sini bukan keluarga kamu sendiri, tapi ya mama papa kamu ya, atau bisa jadi saudara kamu ya, karena ini general ya, jadi disesuaikan gitu kamu juga harus belajar ini untuk melihat situasi kamu ya yang urgent ya di lingkungan pekerjaan, finansial, ataupun lingkungan dengan orang-orang terdekat kamu ya. Ada keinginan nih untuk ngebangun kehidupan keluarga yang bahagia ya, hubungan yang baik dengan anak-anak, bagaimana supaya anak-anak ini enggak tumbuh dengan mental yang bagus ya. Kalau misalnya ada masalah nih, konflik ya antara kamu dengan pasangan, pasti akan mempengaruhi mental anak ya kan ya. Dan ya senantiasa belajar untuk ngebangun hubungan yang baik dengan pasangan, dengan orang-orang di sekitar ya. Ini mungkin akan ngebantu ya sedikit demi sedikit memperbaiki. Tetapi perbaikan ini hanya akan ada jika ada keinginan untuk memahami, berbesar hati ini di sini ya. Juga mampu menahan diri dari emosi. Ya, karena di sini saya lihat untuk Queen of Cups dan King of Cups ya, ini adalah energi yang mature. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini sepasang suami istri ini. Bisa jadi orang tua kamu, atau bisa jadi ini kamu atau saudara kamu ya. Ya, kamu lagi berpikir di sini nih. Ya, bagaimana membuat pasangan ini menjadi bahagia gitu. Ya, ada ini ketidakpastian, seperti ada kekhawatiran di dalam keluarga ini ya. Ketidakpastian ini erat kaitannya juga dengan keuangan, dengan bisnis, dengan usaha, dukungan ya. Kamu pengen mendapatkan dukungan secara materi ya dari orang tua ya, atau orang terdekat kamu, sehingga kamu bisa mapan nih untuk melangkah memikul beban pekerjaan, semakin memiliki rasa kepercayaan diri untuk membangun fondasi keuangan gitu. Tapi yang ada di sini sepertinya nggak ada jalan keluar deh ya, semacam gitu ya pikiran kamu ya. Itu yang membuat kamu pada akhirnya jadi malas, nggak semangat gitu ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Aries, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.